Yang pertama Lili, Hadir. Lulu, Hadir, Bu. dan juga ya Lisa, hadir. Lydia, Hadir, Bu. Margaret, hadir. Mawar, Hadir. Mela, Hadir. baik, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, nah pada pembelajaran kali ini kita akan belajar pada tema 9 tentang kayanya negeriku, subtema 1 kekayaan sumber energi di Indonesia, pembelajaran 1. Nah di sini ya pembelajaran 2 ya, salah ada pembelajaran 2. Oke, sebelumnya Ibu mau bacakan dulu ya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, di sini tujuan pembelajaran pertama itu nanti melalui diskusi, siswa mampu mengidentifikasi minimal 3 pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang kedua itu terus tujuan pembelajarannya itu dengan mengamati dan memahami media pembelajaran berupa PowerPoint dan berdiskusi, siswa mampu menganalisis pelaksanaan kewajiban dan hak terhadap lingkungan sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga itu setelah berdiskusi, siswa mampu membuat peta konsep sederhana tentang hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan tepat. Terus yang terakhir itu setelah berdiskusi, siswa mampu mempresentasikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk peta konsep sederhana dan tepat. Jadi nanti kalian akan mempresentasikan ya hasil diskusinya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi, di sini Ibu ada punya gambar nih. Kira-kira ini gambar apa ya? Pencemaran Ya, pencemaran lingkungan ya, benar. Di sini ada kira-kira kalian tahu nggak apa sih penyebab dari pencemaran lingkungan itu terjadi? Buang sampah. Buang sampah sembarangan, terus Pabrik. ya, pabriknya semua jawaban dari anak-anak itu benar bahwa penyebab utama pencemaran lingkungan itu terjadi adalah gara-gara kita yang tidak bisa menjaga kebersihan lingkungan ya. Ya, Bu. Nah, terus di sini Ibu sebelum kita Ibu menjelaskan contoh-contoh pelaksanaan tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan itu, kita harus mengetahui dulu nih apa sih hak dan kewajiban itu. Nah, di sini Ibu sudah menanyakan pengertian dari hak dan kewajiban. Kira-kira siapa yang mau bacain ini dulu dong, kita tolong Ibu. Ya, coba dulu minta tolong dibacain teman-teman. Hak dan kewajiban. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya individu terima, atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu dilakukan dan orang lain tidak boleh menampasnya, baik secara paksa maupun tidak. Kewajiban. Kewajiban adalah suatu hal yang wajib dilakukan demi mendapatkan hak atau wewenang. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya anak-anak bahwa hak itu adalah apa yang harus kita terima, apa yang harus kita nikmati ya, dan kewajiban itu adalah apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan sebagai warga masyarakat. Di sini Ibu ada contoh, ada beberapa gambar terkait contoh pelaksanaan hak terhadap lingkungan. Nah, di sini ada gambar pertama itu tentang hak kita mendapatkan lingkungan rapi dan sehat. Jadi setiap orang itu sebagai warga masyarakat itu berhak mendapatkan lingkungan yang rapi dan sehat ya. Terus yang kedua ini gambar hak kita untuk mendapatkan air yang bersih dan sehat. Jadi setiap orang itu berhak untuk mendapatkan air yang bersih dan sehat untuk dia mandi, untuk dia minum, untuk kebutuhan dia sehari-hari. Oke? Terus di sini hak kita untuk menghirup udara yang bersih dan segar. Terus yang terakhir itu hak untuk memanfaatkan dan menikmati hasil dari tanaman yang dibudidayakan. Misalnya, Bu, saya pengen mendapatkan atau merasakan nih hasil dari tanaman yang sudah saya tanam di halaman saya. Tapi kita malas gitu untuk merawat tanaman itu, kita malas untuk menyiramnya. Kita kira-kira bisa tidak mendapatkan hak kita untuk
memanfaatkan tanaman itu? Tidak. Tentu saja tidak ya, karena kita tidak menjalankan kewajiban kita terhadap lingkungan itu. Nah, di sini contoh pelaksanaan kewajiban terhadap lingkungan. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan kalau kita mau mendapatkan lingkungan yang rapi dan sehat. Terus di sini kita harus melakukan penanaman kembali atau reboisasi. Terus kita tidak boleh menebang pohon di hutan secara liar. Itu salah satu kewajiban kita dalam melaksanakan kewajiban di sini untuk mengurangi penggunaan kendaraan yang merupakan sumber polusi. Anak-anak tidak boleh kayak misalnya kita mau belanja tempatnya dekat nih, kita jangan sedikit-sedikit pakai motor. Ya, kita olahraga lah sedikit ya, jalan kaki. Nah, di sini pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus secara seimbang. Kira-kira kenapa sih pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang? Biar adil. Ya, biar adil. Terus, apalagi ayo supaya tidak terjadi. Misalnya kita tidak melaksanakan hak kewajiban kita terhadap lingkungan. Seperti contoh tadi, kita mau memanfaatkan lingkungan atau tanaman yang ada di rumah kita, tapi kita enggan untuk melaksanakan kewajiban kita kayak menyiramnya, merawatnya. Jadi kita tidak bisa memanfaatkannya, ya, kita tidak bisa mendapatkan hak yang seharusnya kita dapatkan. Jadi pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus secara seimbang agar hak kita juga itu kita dapatkan secara utuh, gitu ya. Sekarang sebelum kita melakukan evaluasi bersama, Ibu ada tugas kelompok ya, berupa LKPD yang akan didiskusikan bersama teman kelompok ya. Di sini Ibu akan membagi menjadi berapa kelompok ya? Ya, tiga ada ya. Sekarang tiga kelompok. Oke, anak-anak diskusikan ya bersama tiga kelompoknya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang kita akan mempresentasikan ya. Kalian akan mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan bersama kelompok. Oke, kelompok 1 kita tolong untuk mempresentasikan terlebih dahulu hasil diskusinya ya. Bu. Makan.
semua kelompok sudah maju dan mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Ibu ada soal evaluasi yang ada kita jawab bersama-sama ya. Di sini ada petunjuk kerjanya. Yang pertama itu berdoa sebelum mengerjakan soal. Tadi kita sudah berdoa bersama ya. Terus yang kedua itu soal terdiri dari 5 butir, soal itu mengganda. Terus yang ketiga periksa dan bacalah setiap butir soal dengan seksama sebelum Anda menjawabnya. Nah yang keempat itu kliklah satu jawaban yang Anda anggap paling benar. Di sini nanti ada ketika kalian sudah selesai menjawab soalnya itu ada klik tombol lihat untuk melihat hasil tesnya. Kita mulai ya, sudah siap? Sudah. Ini soal nomor 1 itu menikmati hidup di lingkungan yang nyaman dan asri merupakan hak kita sebagai warga masyarakat. Selain itu, kita juga memiliki kewajiban untuk melestarikan lingkungan tempat tinggal kita. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa A. Hak adalah sesuatu yang dibagi dengan orang lain, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang kita terima. B. Hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang dapat kita lakukan. C. Hak adalah sesuatu yang kita terima tanpa memikirkan hak orang lain. D. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Ayo, yang mana jawabannya? Yang B. Yang B. B. Coba kita lihat lagi ya. Nah, soal selanjutnya. Yang kedua, siapa yang mau bacain? Siapa yang mau coba menjawab soal nomor 2? Oke, coba bisa. Siti dan Benny sedang makan bersama di kantin. Secara tidak sengaja, Siti melihat Joko yang sedang duduk di bawah pohon sambil menikmati makanannya. Dan setelah makanannya habis, dia menyelipkan bungkus makanannya di ranting pohon. Perilaku yang dilakukan oleh Joko menunjukkan bahwa dia C. Oke, coba nanti kita lihat ya jawabannya. Nah, soal nomor 3. Siapa yang mau coba menjawab soal nomor 3? Saya Ibu. Nah, coba dulu. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan adalah C Ibu. C, oke. Dulu menjawab C ya. Nanti kita lihat berapa kita dapat skor. Nah, di sini soal untuk nomor 4. Siapa yang mau coba menjawab? Coba lihat. Setiap orang pasti menginginkan udara yang bersih dan sehat agar pernafasannya tidak terganggu. Akan tetapi banyak sekali dari kita yang tidak menyadari bahwa kita seringkali melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan pencemaran udara, sehingga udara yang ada di lingkungan sekitar kita menjadi kotor dan tercemar. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan di lingkungan kita tetap bersih dan sehat adalah kita harus menanam pohon. Menanam pohon di halaman rumah dan di jalan untuk menyerap CO2. Oke, untuk soal yang terakhir, siapa yang mau coba menjawab soal terakhir? Saya. Ya, coba Lili. Zakat di samping merupakan salah satu kewajiban yang dapat dilakukan dalam menjaga keindahan lingkungan, yaitu A. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. Oke, coba kita lihat ya. Kita mendapatkan skor berapa sekarang? Ya, baik. Alhamdulillah, karena semua rangkaian pembelajaran kita dari kegiatan pembuka, kegiatan ini sampai dengan evaluasi tadi sudah kita lakukan. Nah, sekarang Ibu mau melakukan refleksi sedikit nih. Ibu mau bertanya, tadi kita mempelajari tentang apa sih? Terhadap apa? Lingkungan. Sekarang manfaat apa yang anak-anak bisa dapatkan dari mempelajari materi tadi? Kita bisa mengetahui apa itu kewajiban terhadap lingkungan. Nah, anak-anak senang nggak belajar hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini,
baiknya kita berdoa ya sebelum kita menutup pelajaran ini, supaya apa yang sudah kita pelajari dapat mendapatkan berkah dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak jangan lupa mengamalkan ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dan Ibu, baik, kepada kakak kelas minta tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Amin. Selesai. Terima kasih. Terima kasih kepada anak-anak juga ya sudah berkontribusi dan sudah bekerja sama pada pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, sekarang anak-anak boleh pulang ya.